Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alina Fitasari. Di sini saya akan melakukan proses konseling kepada konseli saya, yang dimana tujuannya untuk mencari solusi dan menggali permasalahan yang sedang konseli saya alami. Ya, sebelum saya masuk ke dalam sesi konseling, saya akan menggunakan teknik konseling ini dengan pendekatan REBT, yang dimana REBT itu yaitu Relational Emotive Behavior Therapy. Ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, masalah, marah, dan sebagainya. Dan kemudian saya akan menjelaskan beberapa asas-asas yang terdapat pada sesi konseling pada hari ini, yaitu ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Nona. Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya. Selamat pagi, Nona. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Nona datang ke sini dengan siapa? Sendiri, Bu, naik angkot. Oh, naik angkot ya. Kira-kira harga angkot berapa ya sekarang? Dari Paso ke sini terus 10.000. Oh, 10.000. Sama angkot kampus. 10.000 ya. Ya. Nona datang ke sini untuk melakukan konseling ya, yang dimana tujuannya untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang sedang Nona hadapi. Ya, baik. Sebelum kita masuk dalam sesi konseling, sebelumnya Ibu akan menjelaskan beberapa asas-asas yang ada di dalam konseling ini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Yang dimana asas kerahasiaan itu Ibu tidak akan pernah menceritakan masalah yang sedang Nona hadapi, dan permasalahan itu tidak akan pernah keluar dari ruangan ini. Dan asas kesukarelaan itu yaitu di mana Nona sukarela menceritakan segala sesuatu permasalahan yang sedang Nona hadapi pada saat ini. Dan yang lain yaitu asas keterbukaan, di mana Nona lebih terbuka untuk menjelaskan secara detail permasalahan yang sedang Nona hadapi pada saat ini. Apakah Nona siap untuk melaksanakan konseling pada hari ini? Ya, terima kasih Nona telah siap untuk melakukan konseling ini. Ya, sebelum kita melakukan proses konseling, bolehkah Ibu tahu siapa nama Nona? Oke, Ibu, nama saya Sandra Trisula. Oh, oke. Nona Sandra ya? Iya, Ibu. Ya, sekarang Ibu akan bertanya permasalahan apa yang sedang Nona alami pada saat ini. Permasalahan tentang orang tua saya yang selalu pentingkan kakak saya daripada saya, Ibu. Saya itu iri sekali, Bu. Kenapa setiap apa yang saya mau dari diyakinkan gitu, Ibu. Tapi kalau kakak saya yang meminta itu dipercepat, Ibu. Kenapa selalu saya yang agak lama mendapatkan hal yang saya minta kepada orang tua saya, Ibu. Oh, berarti Nona itu merasa iri terhadap saudara-saudara Nona. Iya, Ibu. Yang dimana
orang tua Nona selalu membanding-bandingkan ya. Iya. Perbandingan seperti apa yang orang tua Nona lakukan kepada Nona dan saudara-saudara Nona? Bisa yang membanding-bandingkan itu orang tua saya lebih pendidikan kakak saya kayak misalnya contoh bilang gitu situ pemalas padahal sekarang itu kerja nggak tahu sih karena aku lebih rajin ya kalau situ jadi di sini mesti bantu. Nah kita di saat itu kita kan kerja kita kan sedikit sih yang kerja sih bantu kita ikut apa yang kita orang tua mau. Tapi kalau misalnya kita minta apa yang kita mau itu dong sih, kalau kita tuh mau apa yang kita mau itu. Kalau kita pun yang minta, kita orang tua itu supaya dapat kasih apa yang minta. Tapi kalau kita minta tuh kayak lama sekali. Gimana sih kita mesti mau cepat-cepat mau dapat hal yang kita minta paling lama sekali. Kalau kita bisa dapat. Apakah Nona pernah bercerita atau meluapkan isi hati Nona bahwa Nona itu juga merasa sedikit iri ataupun merasa kalau Nona itu kurang diperhatikan dalam hal tersebut? Saya pernah bercerita pada orang tua saya, tetapi orang tua saya pun tetapi dengan biasa saja bilang itu kakak yang harus ke kakak, sih kan masih adik, sabar saja, katanya sabar saja itu. Bagaimana tanggapan adik atau perasaan adik saat telah menceritakan apa yang adik alami itu, namun tanggapan orang tua adik tidak seperti apa yang adik inginkan? Tanggapan saya itu kembali dengan merasa iri, masih terasa iri sekali. Karena kalau bilang sabar sih sabar, tapi kita susah sabar sampai mana pun kita mesti sabar sampai jauh. Kan mesti kita dapat apa yang kita minta tuh dari ucapan terima kasih. Ini lama terima kasih. Ini mesti sabar sampai Sebenarnya ya adik, menurut ibu, adik tidak perlu merasa iri karena orang tua itu memang sering membanding-bandingkan anaknya. Tetapi kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah membeda-bedakan dari anak yang satu, anak yang kedua, ataupun dari yang lainnya. Jadi sebenarnya orang tua adik itu juga sayang kepada adik, tidak pernah membanding-bandingkan. Namun mungkin orang tua adik juga merasa kayak ya sudahlah, adik kan yang kecil nanti saja malah sama yang kakak. Sebenarnya adik tidak perlu merasa khawatir, namun ya saya juga pernah merasakan apa yang adik rasakan saat ini, yang dimana saya juga pernah merasa iri terhadap saudara-saudara saya yang dimana yang selalu dibangga-banggakan dan selalu disanjung-sanjung itu saudara saya. Saya juga pernah merasakan itu. Menurut saya adik itu selalu berpikir positif saja bahwa saya juga bisa menjadi apa yang orang tua saya inginkan seperti saudara-saudara saya, gitu ya. Saya akan mencoba untuk melawan rasa emosi saya dan melawan rasa iri saya. Mungkin ke depannya saya akan berpikir lebih positifnya itu dan mungkin saya akan lebih sabar untuk melawan semua rasa yang terkena selama ini. Ya, karena harus memikirkan hal-hal positif terhadap orang tua Nona, tidak boleh adanya rasa keirian ataupun kecemburuan. Memang Nona setiap manusia itu mempunyai rasa cemburu ataupun rasa keirian, tapi Nona juga harus berpikir secara positif lagi,
jangan berpikir bahwa orang tua Nona itu tidak sayang Nona. Eh, sebelum sebelum orang tua Nona membanding-bandingkan Nona dengan saudara Nona, apakah dulunya orang tua Nona itu memang sering membanding-bandingkan begitu, atau baru-baru ini, atau bagaimana? Sudah dari lama Ibu, sampai saat ini saya pun masih tidak bisa sabar. Saya pun mungkin masih terlihat anak kecil di depan mereka. Kalau di depan mereka kita ini sudah dewasa, tapi dalam keluarga saya masih dianggap anak kecil. Jadi mesti sabar apa yang kita minta itu, kita mesti sabar itu. Berarti Nona itu tidak bisa mengungkapkan apa yang Nona rasakan ya di dalam keluarga. Berarti Nona itu selalu memendam apa yang Nona rasakan dari dulu. Apakah Nona tidak pernah atau menceritakan hal tersebut kepada saudara-saudara Nona, bahwa Nona itu juga merasa sedih saat dibanding-bandingkan kepada saudara-saudara Nona? Baik, dulu saya itu menceritakan adapun hal yang sama dengan teman saya juga Ibu, tapi mereka juga menguatkan apa yang saya alami itu. Mereka hanya bisa memberikan kekuatan, semangat ya, kita jangan terus, jangan berpikir yang negatif. Intinya mungkin kita akan berpikir yang lebih positif ke depan. Apakah saudara Nona pernah membela atau mengatakan sesuatu kepada orang tua Nona saat orang tua Nona itu selalu membandingkan Nona kepada saudara-saudara Nona? Baik Ibu, itu ada yang membela, ada pun yang tidak membela. Jadi banyak itu yang pilihan gitu Ibu. Jadi saya tuh sabar saja untuk mereka tidak mau membela atau membela. Mengapa saudara-saudara Nona tidak membela Nona? Apakah sebelumnya Nona dengan saudara-saudara Nona itu ada problem atau pertengkaran? Baik itu mungkin problem dan pertengkaran pun sama ya Ibu. Memang ada Ibu, walaupun ada hari itu kami bertengkar, satu sama lain tidak suka, walaupun suka. Terus apapun yang mereka saat marah beta, dulu tuh muka beta tuh masa-masa lalu yang bilang beta begitu, mereka ungkap. Terus kalau beta minta yang apa yang dong kasih tuh dong bilang tak, ya dong bagian beta begitu. Sini apa sini yang saudara. Intinya dong tuh kadang mau bela dan sembela tuh sama saja, kadang hidup sama bela. Kalau ibu boleh tahu masa lalu Nona itu yang seperti apa sampai saudara-saudara Nona itu selalu mungkin masa lalu Nona? Masa lalu saya itu mungkin malas-malasan gitu, bekerja dalam rumah maupun malas untuk apa yang mereka suruh. Saya pun tidak mau itu mereka mengikuti selalu saya itu malas gitu. Oh, jadi saudara-saudara Nona selalu mengikuti bahwa Nona itu malas, tidak mau bekerja ataupun membantu orang tua Nona ya. Ya, menurut ibu, Nona mulai sekarang harus lebih membuktikan lagi dan berpikir lagi secara positif bahwa Nona itu juga bisa. Jadi Nona itu tidak perlu merasa iri, merasa dengki kepada saudara-saudara Nona. Nona harus buktikan bahwa Nona itu juga bisa seperti mereka. Nona juga berarti bagi mereka. Nona tidak perlu khawatir. Saran ibu, Nona
berbanyak untuk komunikasi kepada saudara-saudara Nona, berbanyak untuk mengungkapkan apa yang Nona rasakan, apa yang Nona sedang alami. Jadi saudara-saudara Nona juga paham dengan situasi atau keadaan yang sedang Nona alami. Baik Bu, akan lebih untuk penjelasan pikiran saya menjadi lebih positif karena itu apa yang sudah ingin bilang saya akan mencoba untuk lebih baik. Ya, baik, Nona Sandra. Terima kasih telah melakukan konsul ini dengan sangat baik. Ibu harap kedepannya Nona lebih berbanyak lagi rasa sabar dan Nona juga tidak perlu terlalu khawatir dengan keadaan Nona ataupun iri terhadap saudara-saudara Nona. Ibu harap Nona bisa lebih bersabar lagi menghadapi orang tua Nona. Ya, terima kasih Nona Sandra telah hadir dalam proses konseling ini. Apabila Nona Sandra masih merasa belum puas ataupun merasa masih sedikit ada perasaan-perasaan yang mengganjal atau bagaimana, ataupun tidak punya tempat untuk cerita ataupun mengungkapkan perasaan Nona boleh datang ke ruangan konseling ini kembali, dan Nona tidak perlu khawatir rahasia dan permasalahan yang sedang Nona hadapi tidak akan pernah keluar dari ruangan ini. Ya, terima kasih Saudara Nona Sandra. Katakan Pak Ibu itu saya terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih kembali Nona Sandra. Pagi Bu. Ya, pagi. Kesimpulan dari proses konseling yang saya lakukan kepada Nona Sandra, yaitu di mana Nona Sandra itu merasa iri terhadap saudara-saudara Nona Sandra, yang dimana orang tua Nona Sandra ini selalu membanding-bandingkan Nona Sandra kepada saudara-saudara Nona Sandra. Dan Nona Sandra itu merasa bahwa Nona Sandra itu apa yang Nona Sandra inginkan itu tidak langsung terpenuhi, namun harus menunda-nunda waktu dulu atau nanti baru terpenuhi. Namun saudara-saudara Sandra jika ingin meminta sesuatu itu langsung terpenuhi oleh orang tua Sandra. Dan saat proses konseling yang saya lakukan tadi, di mana Nona Sandra itu masih merasa bahwa Nona Sandra itu masih memiliki rasa iri di dalam dirinya kepada saudara-saudaranya Nona Sandra. Nona Sandra masih merasa iri bahwa Nona Sandra itu sering dibanding-bandingkan terhadap saudara-saudara Nona Sandra. Dan pada tahap konseling tadi, Nona Sandra itu sedikit bawaannya tuh kayak sedikit marah, bukan marah juga sih, namun kayak sedikit masih ada rasa dendam, rasa keirian yang ada di dalam diri saudara Nona Sandra.